kabar para pemimpin bangsa? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Baik, sebelum pelajaran kita mulai, saya minta kepada salah seorang di antara Anda untuk memimpin doa kepada Anda Puan, dipersilakan. Ista'id. Na'am. Iqra'u doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Takdim salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan mulai pelajaran, tapi saya akan absen terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Pak, Siapa yang tidak hadir? Besri Rahmadani. Yang Nurul Aziza ada ya. Sri Rini, Pak. Ini hadir. Sakit sendiri ini Pak. Ini hadir. Selain itu hadir semua ya. Hadir Pak. Muhammad Nasir, Pak. Pak. Muhammad Nasir. Terima kasih. Alfa nih Pak. Alfa, Pak. Terima kasih. Sudah ya? Baik, sekarang kita lanjut pelajaran kita. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita pada tadi apa? Pada SMP yang kedua. Sekarang kita belajar tentang apa? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hakikat penciptaan manusia. Hakikat penciptaan manusia itu yang kita bahas Quran surat apa? Al-Mu'minun ya. 32 ya. 32, kemudian Quran surat Al-Baqarah. Sudah Anda pahami semua ya tentang penciptaan manusia ya? Kita sekarang lanjut kepada berbakti pada orang tua. Apakah di antara Anda ada yang lahir tanpa orang tua? Ya, adakah yang besar tanpa orang tua? Tanpa orang tua mungkin ada. Mungkin orang tuanya sudah meninggal waktu kecil, mungkin ada kan? Mungkin ada. Tetapi apakah ada orang yang bisa dewasa besar tumbuh tanpa ada pengawasan orang yang dewasa? Ya, makanya kadang-kadang makna orang tua juga bisa dilepaskan, diluaskan. Ketika mungkin orang tua sudah meninggal sehingga kemudian tumbuh dengan nenek misalnya, atau kakek, atau apa bahasa Minangnya, angku ya, angku, atau apa, une, apa bahasa ibu nenek apa? Inya. Kayak mungkin. Tapi ketika orang tua kandung kita tidak ada, maka mereka adalah orang tua kita. Ada orang dewasa yang menjaga kita hingga kemudian menjadi dewasa. Jadi makna orang tua bisa diluaskan. Tujuan pembelajaran kita setelah mempelajari materi ini diharapkan Anda sekalian dapat menganalisis, memahami, menghafal dan mengamalkan. Yang pertama apa? Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, Quran surat Luqman 13, dan hadis. Nah, ini siapa nih rambutnya seperti ini? Ada. Jadi seperti inilah kira-kira ya orang tua, ayah, ibu dan dua anak bahagia ya. Nah, peta konsepnya seperti ini lah. Peta konsepnya seperti ini. Yang pertama Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai 24, kemudian Quran Nah, pembelajaran ini kita akan menggunakan metode problem based learning dengan pendekatan diferensiasi.
Pendekatan apa? Diferensiasi. Berdasarkan daripada asesmen yang sudah dilakukan, Ananda akan dibagi dua kelompok. Pertama kelompok audio. Audio nanti digabung saja dengan visual. Karena nanti kita nonton video, audio dan visual digabung satu kelompok. Dan kemudian satu kelompok lagi kinestetik. Kinestetik satu kelompok. Jadi nanti kita akan buat dua kelompok, ya, dua kelompok. Dan nanti akan belajar secara mandiri dalam tiap kelompoknya. Ada pertanyaan? Nah, untuk sebelumnya mulai ini kita baca dulu Quran surat Al-Isra ayat 3 sampai 4, kita baca bersama-sama ya. Artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Quran surat Al-Isra ayat 23. Baik, terima kasih pada Rifa yang sudah baca Fina. Setelah ini kita buat kelompok seperti yang sudah disebutkan tadi berdasarkan nama-nama yang sesuai dengan hasil asesmennya. Jadi silakan buat kelompoknya. Ya, silakan Anda untuk yang audio dan visual menonton video yang sudah disiapkan di dalam Google Classroom. Silakan diakses videonya, dan kemudian yang kinestetik silakan untuk membaca buku yang ada ya, dibaca bahannya. Yang audio nanti fokus kepada Quran surat Luqman, dan kemudian yang kinestetik fokus kepada Quran surat Al-Isra, dan nanti dipresentasikan masing-masing ya. Silakan dari sekarang pelajarin secara mandiri ya, bersama-sama dengan teman dan diskusi. Silakan. Kalau ada yang tidak jelas nanti boleh disampaikan.
Masalah beli. Padahal beliau tidak pernah bertemu dengan Uwais Al-Qarni. Hal ini tentu merupakan informasi. Bangit sih Pak. Yep. Itu mau apa? Action apa? Siap sih. Baik, Anda tadi sudah mendiskusikan. Nah, sekarang saatnya untuk mempresentasikan. Yang giliran pertama adalah kelompok audio dan visual. Kepada kelompok audio dan visual, silakan mempresentasikan apa yang didiskusikan tadi. Silakan. Ya, siapa? Ini. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang materi berbakti kepada kedua orang tua. Allah menggandengkan perintah tauhid dan bakti pada orang tua. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada para hambanya untuk menyembah Allah semata. Allah juga memerintahkan kepada kita berbuat baik kepada ibu bapak dan melarang kita mengeluarkan kata yang buruk kepada keduanya. Sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan, dan melarang kita bersikap buruk kepada mereka dengan ungkapan, dan janganlah kamu membentak mereka, yaitu janganlah kamu menolak tangan keduanya. Baik, ya, terima kasih Pak Didin yang sudah menyampaikan. Ada pertanyaannya? Ada? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, selanjutnya kepada kelompok kinestetik. Seperti yang kinestetik, siapa yang akan membaca? Arifah, silakan. Yang ada di situ boleh. Ya, silakan. Baiklah, saya akan membacakan tentang kandungan surah Al-Luqman ayat 13 sampai 17. 1. Perintah untuk mengesahkan Allah, tidak menyekutukannya. Perintah berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. 2. Perintah menaati orang tua sepanjang tidak untuk berbuat maksiat dan menyekutukan Allah. 3. Perintah untuk berbuat baik. 4. Perintah menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi munkar, dan bersabar. Baik, itu saja. Baik, terima kasih kepada kelompok kinestetik yang sudah menyampaikan presentasi hasil diskusinya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Baik. Pindah ke depan. Baik, kita akan simpulkan apa yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Pertama, ada pertanyaan, mengapa kita wajib berbakti kepada orang tua? Pertama, berbakti kepada orang tua adalah kewajiban berdasarkan dua surat yang sudah kita pelajari. Yang pertama surat Al-Isra ayat 30, 23 ya, 23 sampai 24. Yang kedua ayat 13 sampai 17. Nah, kemudian ada di dalam kedua surat ini ada hal yang menarik. Pertama, kedua-duanya memerintahkan kepada kita untuk mentauhidkan Allah. Dalam surat Al-Isra, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Dalam surat Al-Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Kedua-duanya polanya sama. Baru kemudian wabil walidaini ihsanan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi ada perintah berbakti kepada perintah mentauhidkan Allah, dan kemudian perintah berbakti kepada orang tua. Apa kira-kira hikmah di dalamnya? Apa hikmahnya? Ada yang dapat? Tidak boleh melawan orang tua. Ya, benar. Kenapa tidak boleh melawan orang tua? Karena hukum durhaka, hukum
durhaka sama hukumnya dengan syirik. Syirik kepada Allah dosa besar, maka durhaka kepada kedua orang tua pun dosa besar. Maka itu adalah hikmah dibandingkan kedua ayat tersebut. Ya, jadi tidak boleh. Kemudian dalam surat Al-Isra dilarang juga kita menolak perintah orang tua walaupun perintahnya kecil, dan tidak boleh mengatakan ya tidak boleh mengatakan ci ataupun apapun itu. Tidak boleh menolak perintah orang tua selama perintah itu perintah kebaikan, kecuali perintahnya adalah maksiat. Di dalam surat Al-Luqman, apabila orang tua kita bermaksiat, kafir atau syirik, maka kita tidak boleh melawan, tidak boleh kita menghinanya, tidak boleh kita meninggalkannya. Kita harus tetap menghormati, membantu. Kalau dia sudah berusia lanjut, wajib untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak boleh mentaati agamanya, tidak boleh mentaati keyakinan, tidak boleh mentaati perintah maksiatnya. Nah, ini adalah yang digambarkan dalam surat Al-Luqman. Ada pertanyaan di sini? Kalau tidak ada, terima kasih semua. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemimpin bangsa? Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita proyek P5 PPRA pada pagi hari ini. Sebelum proyek dimulai, saya minta salah seorang di antara Anda untuk memimpin doa pada Muhammad Jabari, persilakan. Baik, saya akan absen dahulu. Alam hadir, Alia, Amalia, Atul, Aulia, Rahul, Ahmad, Ibrahim Fiana, Iswanula, Rodi, Sarul, Raini, Zara. Hadir semua ya, cuma Ahmad yang di sini ya. Kita lanjutkan tentang proyek kita ya, proyek P5 PPRA. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sudah 2 pertemuan sebelumnya ya, sudah 2 pertemuan. Nanti ini kita pertemuan sekarang, ini pertemuan terakhir ya dari proyek P5 PPRA. Kita masuki pada refleksi. Refleksi adalah kita menyimpulkan atau kita melihat kelebihan dan kekurangan dari proyek yang dijalankan. Kita sudah menjalankan proyek, sudah melakukan aksi dari proyek kita, maka kita sekarang refleksinya. Untuk apa refleksinya? Untuk perbaikan proyek yang ke depan. Kira-kira untuk sekarang ada yang nampak apa yang akan bisa kita buat? Kira-kira dalam ketika pemasaran apa yang sulit? Promosi sulit ya, promosi sulit. Kemudian apa lagi?
apa? Tempat sulit. Nah, ini juga ini kan bisa menjadi pemikiran, ide-ide baru. Besok seperti apa yang akan kita buat agar proyek berjalan dengan lebih baik lagi ya. Seperti promosi susah, sulit. Berarti besok kita selain membuat produk, kita juga bisa menyiapkan medianya. Medianya. Untuk itu saya minta Anda sekalian untuk berdiskusi dengan kawan sebangkunya saja. Lebih dahulu sebangku dulu, pikirkan kira-kira apa kelebihan dan kekurangan. Yang satu kelebihan atau kekurangan. Ya, masing-masing mencari dua kelebihan dan dua kekurangan. Silakan. Dipikirkan apa kira-kira. Ya, silakan didiskusikan. Konten Pak. Ya, tempurung bagus tadi ada tempurung ya. Dibuat apa kira-kira potensi. Sebenarnya juga mesti di alam ya. Sampah juga kalau ada itu juga sampah di sekolah kan juga agak banyak ya. Itu kan juga potensi sebenarnya. Sampah juga potensi. Boleh dipikirkan lah, didiskusikan. Sampah itu ada di kayu bu. Itu ada terakhir. Silakan berpresentasikan. Bacakan nama apa hasil diskusinya. Jadi kelebihan dari kerajinan tersebut. Yang lain silakan. Yang pertama bisa mengurangi sampah plastik yang masyarakat. Dan yang kedua cara keluarnya juga gampang. Ya. Boleh yang kekurangannya? Ini kelebihan. Ada juga kekurangan dari proyek tersebut. Tidak sebagus pembuatan kreasinya. Dan yang kedua terlalu simpel. Ya boleh. Tidak terlalu simpel, tidak seperti pabrik. Ya kelompok yang berikutnya silakan. Silakan kelompok Dinda ya. Baiklah, pertama kelebihan dari produk tersebut yaitu bahannya mudah didapatkan dan harganya juga murah. Kekurangannya yaitu sederhana dan daya saingnya kurang. Dari beberapa presentasi, jadi bisa disimpulkan berarti kekurangannya adalah kelebihannya adalah bisa mengurangi sampah, kemudian mudah ya murah. Kemudian kekurangannya apa tadi? Kurang bisa bersaing dengan produk pabrik ya, produk pabrik dan kemudian kurang menarik. Dan mungkin ini bisa menjadi pemikiran kita agar di semester berikutnya proyek bisa kita tingkatkan jadi lebih baik. Terima kasih semua atas perhatiannya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah.